Oke, malam hari ini guys, kita bakal ngobrol nih ya sama narasumber kita malam hari ini. Dan topiknya yaitu tentang kuliah kedokteran, tapi koknya ini nih Kak, yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang nih ya. Mungkin pada penasaran nih, tapinya ini kenapa ya? Oke, mungkin sebagai awal ya Kak, perkenalan. Kak Grace ini kan kuliah kedokteran ya Kak dulu ya. Apa sih Kak yang Mm-mm. membuat Kak Grace ini pengen masuk kuliah kedokteran? Apa karena emang dari dulu pengen jadi dokter? Atau mungkin ada hal lain nih Kak? Kenapa masuk kuliah kedokteran? Karena memang cita-cita sih. Cita-cita dari Oh, kecil oh gitu. cita-cita dari kecil yang pengen jadi dokter ya Kak? Iya, Oh, oke. Jadi emang karena dari kecil cita-cita pengen jadi dokter ya. Kirain mungkin karena ada faktor disuruh orang tua atau apa gitu Kak. Ternyata emang kebawaan sendiri ya. betul. Oke. Nah, Kak Grace ini kan kuliahnya kalau nggak salah di luar ya, Kak? Di Cina ya? Iya, betul. Oke, Kak. Mungkin boleh share kali ya, Kak. Pengalaman dulu waktu kuliah kedokteran nih gimana nih? Atau mungkin yang paling Kak lupakan nih ya, Kak? Pas dulu zaman-zaman kuliah. Apalagi bukan di Indo, di luar nih, Kak. Pengalaman paling tak terlupakan ya. Ya. Ya, apa ya? Banyak sih. Kayak hampir tak terlupakan semua, C. Tapi Oh, iya. mungkin lebih ke ini sih, kayak kedapat pengalamannya ya. Karena kan eh ketemu sama banyak teman-teman gitu kan. Dari dulu tuh aku sekolah kayak TK, SD, SMP tuh di satu sekolah yang sama. Jadi pergaulannya nggak terlalu banyak gitu lah ya. Maksudnya pergantiannya nggak terlalu banyak gitu. Terus aku pas SMA juga kan ikutnya di kayak homeschooling gitu lah ya tipe-tipenya. Jadi muridnya juga nggak segitu banyaknya. Jadi yang pertama pastinya pengalaman tentang bagaimana aku bergaul terutama sama orang-orang luar gitu di sana. Karena kan teman-temannya nggak cuma dari Indonesia doang kan, dari India dan ya sedikit dari beberapa negara gitu. Jadi mempelajari culture mereka sih sama bagaimana kita membawa diri ke orang yang di luar ya, Indonesia gitu yang memang cara hidupnya berbeda gitu kan. Terus mungkin pengalaman yang tak terlupakan itu apa ya? Mungkin ini sih waktu kuliah juga kan aku ikut organisasi gitu dan itu banyak memberikan aku pengalaman yang berharga lah gitu sih. Tapi kayaknya pengalamannya nggak karena kuliah kedokteran ya malah. Oh iya sih, aku menunggu jawaban yang lebih ini nih Kak, spesifik di kuliah kedokteran. Kan mungkin orang berpikir kayak kuliah kedokteran tuh serem gitu ya Kak ya, karena mungkin berhubungan langsung dengan organ manusia gitu. Mungkin ada nggak sih Kak hal-hal yang serem gitu atau yang awalnya nggak disangka-sangka sama Kak Grace sendiri atau apa gitu Kak? Apa ya? Enggak sih, cuman mungkin lebih ke ini ya. Waktu kuliah itu kan eh, aku kuliah dengan bahasa Inggris gitu kan. Jadi aku masuknya tuh yang di kampusnya internasional. Jadi diajarinnya dengan bahasa Inggris. Tapi yang ngajar itu orang Tiongkok gitu. Hmm. Jadi mungkin awal-awal itu aku agak kesulitan terutama mengenali logat mereka ya. Gitu karena mereka kan Hmm. berbicara bahasa Inggris dengan logat Tiongkok gitu. Jadi agak-agak kesulitan di situ. Sama mungkin karena belajarnya bukan dengan bahasa Indonesia, jadi banyak struggle juga sama istilah-istilah kedokteran dengan bahasa Inggris gitu sih. Oke. Jadi meskipun kuliahnya di Cina, tapi Kak Grace ambil kelas internasional ya, jadi pakai bahasa Inggris ya Kak, bukan bahasa Cina ya. Betul. Tapi bisa bahasa Cina nggak Kak? Bisa sih, tapi kayak sekarang udah lupa deh. Udah Udah berapa lupa. ya? 5 tahun nggak dipakai sama sekali. Oh, oke. Oke, Kak. Nah, kan setiap orang nih ya, Kak, kalau dia kuliah kedokteran, lulus kan otomatis pengen dong langsung jadi dokter gitu ya. Nah, kalau Kak Grace sendiri nih, emang pas lulus itu bertekad jadi dokter, Kak? Atau emang pengen pindah haluan sih, Kak? Awalnya pasti pengen jadi dokter ya, karena kan pertama-tama Hmm. itu cita-cita aku dari kecil kan.
gitu. Jadi sebenarnya saat lulus itu memang planningnya nyampe Indonesia, daftar adaptasi. Jadi kan kalau misalkan lulusan luar itu aku harus adaptasi dulu, gitu kan. Dan itu sepengetahuan aku, memang prosesnya nggak cepet, gitu. Jadi mungkin makan waktu beberapa bulan, mungkin ada juga yang sampai setahun lebih, gitu. Jadi memang ekspektasinya awal-awal itu aku datang ke Indonesia, ngurus apa sih adaptasi, terus belajar untuk ujian untuk masuk adaptasi, terus adaptasi lulus jadi dokter gitu. Itu sih yang memang planning awalnya seperti itu. Karena ada masalah finansial, akhirnya sebelum melangkah ke ujian dan masuk adaptasi itu udah terhambat gitu. Oke. Jadi karena ada suatu masalah, jadinya nggak bisa jadi dokter di Indo gitu ya, Kak ya? Iya, karena aku nggak bisa, karena aku nggak lewatin proses adaptasi itu, gitu. Oh, oke. Oke, kan tadi kakak bilang ya, kalau misal ekspektasi pas lulus kuliah, oke nih gue udah kuliah di Cina, pengen jadi dokter di Indonesia. Nah, ketika ekspektasi nggak sesuai kenyataan, perasaan Kak Grace sendiri gimana, Kak? Pasti awalnya kecewa, gitu, karena memang masalahnya datangnya tiba-tiba, gitu. Jadi kayak Hmm. kecewa banget, terus mulai kayak mempertanyakan, gitu kan. Aku kan kuliah 6 tahun ya, gitu kan. Maksudnya Iya. jauh dari orang tua, jauh dari teman-teman yang biasa aku kenal, itu kan menurut aku bukan suatu hal yang mudah gitu kan. Aku harus beradaptasi di negara orang dengan musim yang berbeda, dengan eh, cara hidup yang berbeda, dengan makanan yang berbeda gitu kan. Jadi aku kayak bertanya-tanya awalnya sama Tuhan, Tuhan kenapa sih ngapain aku kuliah capek-capek 6 tahun kalau ujung-ujungnya aku sekarang malah bahkan nggak bisa adaptasi gitu, bahkan aku nggak bisa melanjutkan proses supaya aku jadi dokter gitu. Oke, jadi kecewa banget lah ya Kak pasti ya kuliah capek-capek 6 tahun. Mahal pula ya kuliah kedokteran. Iya. Terus ternyata kenyataan nggak sesuai dengan realita ya. Mm-mm. Oke, nah berarti sekarang Kak Grace ini pindah haluannya kemana nih Kak? Mungkin ada yang belum tahu juga nih ya, sambil diceritain nggak apa-apa nih Kak. Pindah haluannya kemana nih setelah kayaknya Tuhan iniin nggak jadi dokter nih, kemana Kak haluannya? Jadi awal aku lulus itu aku sebenarnya kan harusnya aku ikut adaptasi ya, dan itu kan aku harus menunggu panggilan ujian gitu. Jadi waktu Hmm. menunggu panggilan ujian itu aku di rumah terus kan, karena memang cuman harus Hmm. mempersiapkan ujian tersebut gitu. Tapi aku bosen gitu. Oke, Hmm. ngapain? Aduh di rumah lulus nggak ngapa-ngapain tiap hari di rumah nggak ada kerjaan gitu. Jadinya aku memutuskan untuk iseng-iseng cari kerjaan Hmm. gitu. Nah karena iseng-iseng cari kerjaan, nah ini kan aku nggak punya pengalaman apa-apa nih di dunia kerja gitu kan. Karena dulu aku kan ya cuman kuliah kedokteran doang gitu. Jadi satu-satunya pengalaman yang ada itu adalah pengalaman berorganisasi. Jadi dengan modal pengalaman berorganisasi itu, yang ya udah akhirnya pengalaman itu yang aku tulis di CV aku gitu. Walaupun kayak ya ampun kosong banget sih cuma pengalamannya organisasi gitu, tapi ya udahlah toh iseng-iseng doang gitu kan aku pikir. Akhirnya aku apply ya ke beberapa tempat, akhirnya aku kerja lah, diterima di satu perusahaan. Nah perusahaannya itu bergerak Hmm. di bidang distribusi bahan kimia gitu. Hmm. Nah karena aku nggak punya modal apa ya, pengalaman bekerja. Jadi pengalaman aku kan dulu di organisasi jadi sekretaris ya, sempat jadi sekretaris. Jadi aku ya udah aku apply jadi sekretaris gitu, karena kan aku nggak mungkin apply di bidang lain gitu, karena aku nggak ngerti apa-apa gitu. Nah puji Tuhannya perusahaan ini mau terima gitu, akhirnya aku jadi sekretarisnya direktur gitu. Nah sebenarnya plannya memang cuman kayak mengisi waktu aja sebelum aku ujian
Tapi Hmm. eh, dalam beberapa bulan itulah ada problem lah ya, problem secara keuangan di keluarga yang akhirnya tidak memungkinkan aku untuk lanjut adaptasi gitu. Karena kan kayak untuk ujian aja kan aku harus mengeluarkan biaya gitu kan. Dan saat itu kan gaji aku nggak seberapa ya sebagai lulusan baru gitu kan. Terus aku kayak mikir, kalau misalkan aku pakai uang itu untuk ujian dan aku lulus pun, aku nggak punya modal untuk maksudnya aku nggak punya modal untuk adaptasi gitu kan. Itu kan kayak harus daftar ke kampus lagi kan, ada biaya lagi kan. Itu akhirnya ya udah aku memutuskan ya udah deh aku stay kerja aja gitu. Cuman eh pas kerja itu bos aku itu ngelihat kayaknya kurang enjoy deh jadi sekretaris gitu. Mau nggak masuk ke divisi lain gitu? Ini ada divisi yang eh, masih dikit orangnya, baru mau bener-bener dibentuk gitu. Akhirnya aku agak takut-takut kan ya, tapi ya udah deh coba aja Hmm. gitu. Akhirnya aku coba dan aku akhirnya masuk di divisi kosmetik gitu, personal care. Hmm. Di situ aku dibimbing jadi technical support, jadi itu cukup dunia baru buat aku. Jadi kayak belajar apa ya, bahan kimia sih, bahan kimia untuk kecantikan gitu. Terus enjoy di situ, akhirnya aku bisnisnya berkecimpung juga di dunia kecantikan juga gitu, di bahan kimia dunia kecantikan. Gitu. Oke, berarti sekarang nih kerja sendiri kah, pengusaha atau masih kerja di tempat bos kakak tadi? Udah kerja sendiri, udah buka perusahaan. Oke, berarti sekarang udah punya sendiri ya kak, udah usaha sendiri ya? Mm-mm, betul. Oh, oke. Nah, berarti kan ada jalan lain ya Kak yang ternyata Tuhan tunjukin ya, kayak di balik itu semua ternyata Kak Grace malah jadi pengusaha nih. Kalau sekarang kira-kira Kak Grace udah bisa ini udah bisa berdamai gitu kayak ya udahlah udah menerima kenyataan gitu kalau misalnya udah emang bukan dokter ya nggak apa-apa gitu Tuhan. Kalau sekarang gimana Kak? Udah bisa berdamai kah dengan diri sendiri atau gitu? Sekarang udah banget. Gitu. Jadi sebenarnya waktu aku mulai kerja itu, um, sebulan 2 bulan gitu, aku mulai menyukai bidang ini gitu. Dan memang maksudnya Hmm. menyukainya tuh bener-bener aku nggak nyangka kalau aku bisa menyukai bidang lain selain kedokteran gitu. Hmm. Dan sukanya tuh memang mulai melihat ada passion lah di situ gitu kan. Dan memang waktu kuliah kedokteran itu kan aku sendiri juga masih kepikiran untuk jadi spesialis, tapi aku nggak tahu nih mau jadi spesialis apa, belum terlalu yakin Hmm. gitu kan akan pilihannya. Karena menurut aku ya aku memang punya cita-cita jadi dokter, tapi aku belum menemukan yang benar-benar klik banget gitu. Aku maunya jadi dokter Hmm. yang seperti apa dan di bidang yang sespesifik apa gitu. Dan malah saat kerja itu, aku merasa aku menemukan passion aku yang aku pun nggak tahu aku punya passion aku di situ. Gitu. Jadi kayak sangat berdamai karena aku ngerasa eh, aku udah merasa aku dulu tahu banget diri aku dan apa yang aku suka, apa yang Hmm. akan menjadi keputusan aku gitu kan. Tapi ternyata Tuhan bisa nunjukin bahwa ada hal yang aku nggak tahu, bahkan aku nggak tahu sama diri aku sendiri gitu. Gitu sih. Jadi kalau sekarang Oh, udah berdamai banget, udah happy banget. iya benar-benar benar. Berarti apa ya? Kalau misalnya kita juga udah bisa berdamai dengan diri sendiri, pasti lancar lah ya Kak usahanya. Amin, amin. Oke. Nah, kalau sekarang gimana nih Kak? Usahanya lagi sedang gimana nih kondisinya? Atau mungkin progresnya nih Kak? Mungkin boleh diceritakan sedikit nih Kak. Karena kan masih baru ya, jadi progres saya Hmm. masih berprogres, masih banyak juga apa ya, trial and error lah ya. Karena kan aku nggak punya background apapun gitu, jadi benar-benar belajar bagaimana mengatur semuanya gitu. Kalau dulu kan pengalaman jadi anak kuliahan doang, apalagi juga di bidangnya kedokteran yang nggak
tidak terekspos sama sekali dengan hal-hal seperti ini. Terus pas kerja kan cuma jadi karyawan aja kan. Jadi kayak benar-benar pengetahuannya hanya sebatas di area itu gitu. Jadi saat usaha sendiri memang ya banyak apa ya, banyak hal yang dipelajari lah, banyak tantangannya gitu. Cuman untuk Oh, eh, kondisi sekarang sih oke-oke aja sih. oke. Tapi awalnya sempet gak sih Kak kayak ngerasa takut gitu ya atau ragu ketika memulai bisnis ini? Kayak mungkin lebih nyaman kalau kerja kan udah ini ya Kak, apa namanya pasti gitu tiap bulan ada. Sedangkan kan kalau usaha atau bisnis tuh kan naik turun ya. Sempet gak sih Kak Mm-mm. ngerasa takut atau ragu gitu? Sempet lah pasti. Maksudnya nggak cuman saat melangkah untuk buka usaha ya, bahkan dulu pun Hmm. kayaknya dari SD ke SMP itu pun pasti ada kayak, aduh gimana ya ntar ada anak baru, bisa nggak ya bergaul gitu kan. Terus pas pindah SMA juga gitu ya nggak? Apa aku doang Ya, ya? ya benar sih. Gitu Dari terus. SD bahkan ya. Iya, benar. Karena kan aku takut apa kayak nanti aku ya namanya anak kecil ya kayak ntar aku nggak bisa membawa diri atau temen aku nggak suka sama aku gimana gitu kan. Terus pas masuk ke international school aku ya juga galau juga gimana nih aku bisa nggak ya ngikutin kurikulumnya. Pas kuliah aku ngerasa gimana ya gue hidup di negara orang bisa apa enggak? Pasti ada lah. Jadi kayaknya memang itu hal yang biasa sih untuk dihadapi ya, terutama saat kita mengalami pengalaman baru. Kayak sekarang nih aku live gini aja aku deg-degan juga awal. Oke. Oke, bagus nih ya Kak. Apa ketakutan tuh harus jadi hal yang biasa ya supaya kita bisa ngelewatinnya ya. Jadi jangan apa ya, jangan mundur tapi justru harus maju ya. Hal yang biasa Ya, tadi kata Kak Gus. betul. Apalagi kan Oke. kita pikirin gitu kan, kayak ketakutan ini apakah ini sesuatu yang harus kita hindari gitu kan. Misalkan kayak kita takut Hmm. naik motor nggak pakai helm, takut ditabrak, ya itu kan ketakutan yang nalar gitu ya, pakai helm Hmm. lah gitu, jangan ya maksudnya jangan Betul. diabaikan gitu. Cuman kalau untuk melangkah suatu hal yang baru, apalagi hal itu udah yang apa ya kayak ada dalam hati kita dan terus menerus memang kita ngerasa passion kita di situ ya, takut ya nggak apa-apa tetap jalanin aja gitu, nanti juga takutnya hilang. Oke, benar. Bahkan kadang apa yang kita takutin tuh belum tentu terjadi ya Kak. Betul betul banget. Oke. Nah, Kak, ada nggak sih penyesalan ya dulu gue udah kuliah kedokteran ya, capek-capek, lama, ngeluarin biaya, makan waktu, tenaga, dan pikiran, tapi ternyata sekarang tuh malah jadi pengusaha. Ada nggak sih Kak sempet ada penyesalan gitu dalam hati? Em, sempat ada maksudnya bukan penyesalan yang gimana sih ya. Lebih ke Hmm. bertanya-tanya gitu, kok ngapain ya gue harus keluar ke negara orang belajar 6 tahun lagi kan gitu kan. Jadi aku harus mulai karir itu di umur apa ya, umur apa ya, mungkin 24-an 25-an lah ya, umur segitu gitu. Dan maksudnya umur-umur segitu kalau aku ngambil bidang lain aku udah mulai kerja bahkan gitu kan, udah di tengah-tengah gitu, udah punya 2 3 tahun pengalaman. Jadi pasti ada pertanyaan gitu, kayak ngapain ya gue buang-buang waktu segitu tapi jurusannya beda gitu. Cuman seiring waktu berjalan memang aku rasa kalau aku nggak melewati tahap itu aku juga nggak nyampe ke sini gitu. Jadi Hmm. pasti ada hal yang apa ya, yang nyambung lah ya, tapi kita aja yang belum Hmm. ketemu gitu. Apalagi kan aku dari 2016 lulus, sekarang baru 2021, baru 5 tahun kan. Kayaknya untuk apa ya, untuk benar-benar menyesal dan merasa tidak ada gunanya itu kayak terlalu terlalu masih mula-mula ya. Kita nggak tahu 5 tahun ke depan yang akan datang seperti apa, 10 tahun yang akan datang seperti apa. Mungkin aku juga nanti ada bidang yang apa ya lebih nyambung gitu sama kuliah aku dulu, atau mungkin aku nanti 5 tahun ke depan ternyata aku punya kesempatan untuk menjadi dokter lagi dan praktek, aku nggak pernah tahu gitu. Jadi kayak kalau penyesalan di saat ini itu belum tepat sih gitu. Hmm. Jadi masih wait and see aja gitu, karena kalau aku aja bisa menemukan
passion yang aku aja nggak tahu aku punya passion itu, gitu. Jadi kayak Tuhan bakal sediakan kejutan-kejutan yang lebih wah lagi di kedepannya yang aku pun nggak tahu. Gitu. Oke, setuju banget nih ya Kak. Nah, sekarang nih masih ada keinginan gak sih Kak untuk jadi dokter? Atau udah nyaman nih dengan dunia sekarang, ya udahlah jadi pengusaha aja? Kak. Waduh, ini pertanyaannya ini banget ya, straight banget. Jujur, jujur untuk saat ini nggak ada. Maksudnya belum Oh. lah gitu, karena kan kayak bisnis juga baru mulai, masih banyak yang harus apa ya, dijajaki, masih banyak hal yang harus dibikin stabil lah ya. Gitu. Jadi kalau untuk mungkin 3 sampai 5 tahun ke depan untuk masuk lagi ke dunia kedokteran dan adaptasi lagi dan lain-lain kayaknya belum ada sih. Gitu. Hmm. Oke, jadi untuk saat ini belum ada keinginan ya Kak untuk misalnya kayak jadi dokter gitu. Mungkin kalau nanti, mungkin kalau ada kesempatan bisa kali ya Kak. Mm-mm. Kalau sekarang sih belum lah. 3 sampai 5 tahun ke depan kayak belum. Oke. Nah, ada nggak sih Kak hal-hal nih ya yang dulu diambil atau dipetiknya dari kuliah kedokteran dengan sekarang Kakak jadi pengusaha? Ada nggak sih sesuatu yang bisa dipelajari gitu Kak? Secara kan cukup berbeda ya, mungkin meskipun ada beberapa yang sama gitu. Kalau yang sekarang aku rasain mungkin karena dulu kan aku di kedokteran cukup familiar juga ya sama misalkan apa ya bagaimana kulit bekerja, bagaimana regenerasi kulit gitu. Terus obat apa, interaksinya seperti apa dalam tubuh, dalam kulit gitu. Jadi eh, mungkin aku bisa jawab gini. Karena aku terbiasa mempelajari hal itu, jadi saat aku masuk ke dunia kecantikan yang juga ada bahan kimia, bahkan ya maksudnya semuanya bahan kimia lah ya, itu aku dengan mudah mempelajarinya gitu, karena aku mengingat kayak pelajaran-pelajaran yang dulu lah gitu. Jadi itu buat aku hal yang baru, tapi tidak sulit untuk dipelajari gitu. Oke, berarti sekarang juga belajar lagi nih ya Kak ya, tentang dunia kecantikan ya, karena sedikit berbeda mungkin ya sama yang dulu dipelajari. Karena kan kalau dulu itu kan aku lebih belajarnya tentang apa ya, sakit ya, tentang penyakit gitu, dan sekarang itu lebih ke bahan kimianya gitu. Jadi kayak misalkan kalau kamu beli serum itu ada mengandung niacinamide gitu. Nah, aku pelajarin tuh niacinamide itu apa gitu dan bagaimana bekerjanya di kulit, bagaimana dia dipakainya, berapa persen dan lain sebagainya gitu sih. Oke. Mungkin Kak Grace kayaknya passion dengan dunia kecantikan ya kayaknya ya. Atau mungkin kepikiran mau jadi dokter spesialis kulit, Kak. Kepikiran sih, kepikiran. Kepikiran, tapi kalau sekarang kan untuk jadi spesialis kulit tuh kayak belum bisa menghasilkan, bahkan harus mengeluarkan uang ya, karena kan harus kuliah lagi gitu kan, harus belajar lagi. Jadi sekarang sangat happy aja deh dengan kondisi yang sekarang gitu. Oke. Nah, Kak, aku mau tanya lagi nih, Kak. Kan tadi Kak Grace sempat singgung ya, kalau Kak Grace ini memulai karirnya kayak baru bisa menemukan jati diri itu kayak, gue di mana sih di umur 24 ya, Kak. Nah, itu masa-masa struggling itu tuh Kak Grace ngadepinnya gimana sih, Kak? Sempat stres, Kak? Atau sempat kayak merasa tidak berguna? Atau gimana, Kak? Menghadapi masa-masa quarter life crisis lah ya, bisa dibilang ya. Sempat, sempat. Jadi waktu dulu itu, apalagi masa-masa struggling itu kan, jadi aku sebenarnya anak yang cukup dimanja sama orang tuaku gitu. Jadi aku dulu nggak pernah berpikir untuk kayak tiba-tiba aku kayak bener-bener tidak punya backup gitulah ya, kurang lebih. Jadi aku kayak pas kerja itu dengan modal seadanya, terus kayak aduh gimana ya gue, kayak aku juga kepikiran kan mama papa aku gitu kan, jadi aku harus benar-benar save up, terus sebisa mungkin membantu lah ya gitu. Jadi di situ ya campur aduk sih, karena kan udah kuliah jauh-jauh, pulang berencana mau jadi dokter terus nggak bisa,
Bahkan untuk ujian aja kayaknya berat gitu kan untuk bayar ujiannya, terus abis itu harus Hmm. kerja yang kerjanya tuh aku agak deg-degan, aduh gue kerja harus bagus, karena kalau gue kerja nggak bagus terus gue di-cut, ya, gue nggak mungkin minta makan sama orang tua gue gitu kan, karena ya kayak gitulah, jadi kayak takut juga, apalagi dengan nggak punya pengalaman, terus apa ya, terus kayak kecewa juga sama Tuhan gitu kan, kayak Tuhan kenapa sih, bahkan kalau aku nggak harus jadi dokter nggak apa-apa deh, tapi kan kenapa orang tua aku harus ngalamin kayak gini gitu, jadi benar-benar semua perasaan tuh campur aduk sih saat-saat itu, dan ya menghandle-nya tidak cukup baik sih sejujurnya dulu. Jadi dulu tuh aku banyak momen-momen di mana aku udah nggak pengen doa, nggak pengen baca Alkitab gitu, karena kayak menurut aku percuma lah gue doa ngapain gitu. Itu dulu sampai apa ya, sampai satu momen, ini sebenarnya momennya nggak dalam 1 tahun itu, jadi kayak mungkin 2-3 tahun setelahnya ya. Jadi cukup cukup lama untuk merasakan struggle itu, tapi di satu momen di mana kayak ya emang gak mampu kalau nggak ada Tuhan gitu sih. Jadi malah saat yaudah deh pasrah deh, terserah Tuhan deh mau ngapain sama hidup aku gitu, tapi di situ aku malah ngerasain damai, terus kayak eh aku tahu Tuhan akan memberikan yang terbaik gitu. Jadi kayak udah setelah 3 tahun itu tiba-tiba kayak memang mungkin Tuhan harus memojokkan hidup aku gitu kali ya, kayak ya, nggak akan bisa lari kemana-mana lagi kecuali ke atas gitu. Akhirnya ya udah, akhirnya aku nyerah, oh ya udah terserah Tuhan. Tapi itu di situ aku malah menemukan kedamaian, dan kalau ada yang menghadapi hal-hal seperti itu sekarang, udah deh jangan nunggu kelamaan, lari aja ke Tuhan. Oke. Jadi ujung-ujungnya baliknya ke Tuhan lagi ya Kak ya. Nggak kemana-mana gitu ya. Nggak Tapi bisa sempat nggak sih kemana-mana. Kak kayak ada pikiran gitu kayak bergantung dengan seseorang gitu Kak. Misalnya kayaknya gue punya kenalan di sini. Ada nggak Kak sempat bergantung dengan manusia gitu? Hmm, bukan tidak pernah, kalau dulu bukan tidak pernah karena tidak, kan emang nggak ada mau bergantung sama dia gitu. Paling aku kayak awalnya aku sangat bergantung dengan orang tua aku gitu kan, karena aku anak yang cukup dimanja Hmm. dulunya. Jadi saat eh, dibuat keadaan di mana aku tidak bisa bergantung lagi sama orang tua aku, itu aku cukup shock gitu, dan aduh gimana nih gitu. Sempet kayak kepikiran mencari koneksi sana sini supaya bisa nolongin atau gimana, tapi nggak dapet juga gitu. Jadi ya emang nggak bisa juga sih, karena nggak punya koneksi yang tepat untuk membantu pada saat itu. Baliknya tuh ke Tuhan lagi gitu. Mau sampai sejauh apa kita lari gitu, tetap aja sebenarnya Tuhan gitu yang terlebih rindu ya sama kita ya, sampai dia balikin lagi hati kita dan baru nanti Tuhan buka jalan untuk permasalahan kita. Betul. Oke. Oke Kak. Nah, menurut Kakak nih ya, kalau misalnya kita kuliah nggak sesuai sama pekerjaan kita, itu sia-sia atau habisin duit nggak sih Kak? Yang menurut Kakak penting banget nih buat anak-anak muda yang mungkin mau milih jurusan nih ya. Kira-kira gimana nih Kak? Hmm, kalau dulu aku akan bilang iya, sia-sia dulu. Tapi, waduh, tapi balik Wah, lagi ada gitu kan. match-nya nih Kak. Oke, tapi maksudnya balik lagi. Kalau aku itu kan di kondisi di mana itu memang cita-cita aku, terus tidak punya kesempatan untuk meraih itu kan, gitu. Jadi menurut aku is okay gitu. Maksudnya sekarang kita bisa menentukan dengan sangat apa ya, dengan sangat yakin gitu ya. Kita bisa menentukan pokoknya gue harus jadi A, gue harus kerjanya ini, gue harus berhasil dalam bidang itu. It's okay gitu. Cuman kalau memang nanti ke depannya dibelokin dengan kondisi yang Tuhan ciptakan, ya jangan jangan kecewa gitu, karena kita nggak pernah tahu apa yang akan kita temukan di luar sana, dan ternyata bisa jadi itu adalah hal yang lebih baik lagi gitu. Tapi itu bukanlah sebuah alasan untuk kita asal-asalan dalam memilih Hmm. jurusan, dalam uh, memplanning hidup kita ya. Karena kan
apa ya, kita tetap harus mempersiapkan hidup kita sebaik mungkin gitu kan. Kita harus berusaha maksimal. Tapi kalau ternyata di kedepannya tidak sesuai dengan apa yang kita pikirnya kan ya nggak apa-apa juga gitu sih. Jadi nggak buang-buang duit karena kita nggak pernah tahu kedepannya mungkin Hmm. akan ada area yang apa ya, area yang nyambung lah ya sama kehidupan kita yang mungkin sebelumnya dibelokin dulu gitu. Mungkin mungkin agak muter jalannya, mungkin muternya agak jauh, tapi Iya. nanti akan berkesinambungan kita nggak pernah tahu. Atau mungkin memang di situ kita akan menemukan koneksi kita yang akan menjadi partner kita dan lain sebagainya gitu. Jadi jangan terlalu cepat untuk berpikir bahwa eh, Tuhan tuh jahat kalau kita Hmm. nggak bisa memenuhi Tuhan nggak bisa memenuhi apa yang kita ekspektasi dalam hidup gitu sih. Iya, benar, Kak. Dan terkadang nih ya, apa yang kita pengen itu belum tentu sesuai ya sama rencana Tuhan ya. Kayak kita pengen banget A nih ya, tapi ternyata Tuhan punya plan B buat kita. Tapi kadang kita suka, yang tadi Kak Grace bilang, berpikir bahwa Tuhan jahat gitu ya. Padahal dibawa jalan mundur gitu, muter sedikit buat menemukan yang tepat ya, Kak. Betul, betul. Oke, nah Kak, aku penasaran nih ya Kak. Kan biasanya kalau dokter nih ya, apalagi kuliah kedokteran tuh selalu jadi perbincangan gitu ya, kayak, ih anaknya dokter ya, anaknya dokter. Nah, pernah nggak sih Kak dapet nyinyiran ya, mungkin dari tetangga Kak, atau dari teman orang tua, dari keluarga gitu, kayak, kuliah kedokteran kok nggak jadi dokter sih, Grace? Atau gimana nih Kak? Oh, banyak banget. Itu dari mulai pertanyaan, kenapa kamu nggak lanjutin aja? Sayang, 6 tahun terbuang gitu kan. Terus banyak juga jadi kayak nyinyiran gitu dari teman-teman mungkin, dari bahkan keluarga dekat gitu ya. Hmm. Saudara-saudara, ya ada aja sih pasti kayak mempertanyakan, ngapain sih buang-buang duit 6 tahun keluar kalau baliknya bidangnya beda lagi gitu. Ya aku pun dulu mikir kayak gitu, cuman kan aku ya aku cuma bisa jawab apa ya? Aku waktu itu jawabnya apa ya? Oh iya nih udah happy dengan keadaan yang sekarang gitu. Tapi awalnya aku nggak bisa jawab apa-apa karena memang aku kecewa gitu. Hmm. Tapi jadi aku pernah diundang apa ya? Mungkin kayak bincang-bincang gitu ya. eh Sama salah satu teman baik gitu mengenai jadi ini perbincangan tentang kedokteran di luar negeri dan gimana cara baliknya gitu. Ada opsi apa? Salah satunya saya jadi dokter, adaptasi, bagaimana prosesnya dan yang kedua, aku di situ untuk menjadi salah satu contoh bahwa kalau kuliah kedokteran itu apa? Nggak selamanya harus pasti jadi dokter gitu. Dan ternyata aku dapat beberapa respon setelah itu yang ngubungin aku secara pribadi dan bertanya gitu. Ternyata banyak juga orang yang masih kayak kondisinya sama kayak aku, nggak bisa untuk, Hmm. aduh kayak biaya untuk balik adaptasi itu besar banget gitu. Gimana ya, apa yang harus aku kerjain, apa yang kerjaan bisa, apa ya, jadi pemasukan buat aku nantinya. Karena kan kedokteran itu kan profesi ya, eh, agak sulit untuk masuk ke dunia kerja yang lain gitu. Dan di situ ya aku Hmm. uh, kasih tahu gitu apa yang aku jalani sekarang dan mungkin ada opsi-opsi lain yang bisa dipilih gitu dan dari momen itu aku kayak ngerasa hmm, it's okay gitu walaupun aku nggak jadi dokter aku masih bisa membantu teman-teman yang ternyata ada kondisi-kondisi yang tidak ideal ya gitu karena kan kita nggak pernah tahu kondisi orang-orang yang kuliah kedokteran yang sekarang maupun yang apa sih yang sekarang mungkin baik-baik aja tapi kedepannya ternyata tidak bisa melanjutkan gitu dan kalau aku bisa menjadi apa ya kayak penyemangat mereka yaitu aku rasa aku berguna juga gitu karena dulu aku awalnya ngerasa nggak guna kalau gue kuliah kedokteran gak jadi dokter gitu tapi ternyata aku bisa memberikan sebuah masukan beberapa alternatif ke teman-teman yang punya problem problem yang mirip sama aku gitu sih. Oke, jadi justru bisa jadi berkat ya Kak buat banyak orang yang kayaknya ngerasa, aduh gue udah kuliah kedokteran, capek-capek, mahal, buang waktu, tenaga. Ternyata bisa apa ya, jadi berkat ya buat orang lain ya Kak. Ternyata nggak harus jadi dokter, jadi yang lain pun bisa gitu ya. Betul betul.
Walaupun tidak ideal lah ya di mata orang-orang. Ya, benar. Walaupun banyak netizen ya Kak yang suka nyinyir kadang ya. Ih, kalau lu kuliah misalnya sampai keluar gitu lah jadi dokter tuh gimana gitu ya. Tapi sekarang omongan itu udah gimana nih Kak perasaannya? Udah biasa aja Kak atau masih kesel gitu kadang? Hmm, sekarang nggak kesel. Maksudnya aku juga salah satunya mengerti pandangan mereka gitu. Karena kan ya tidak mudah dan juga biayanya besar gitu. Tapi ya aku juga ngerasa ya kan mereka nggak tahu keseluruhan cerita tentang hidup aku gitu kan. Jadi yang nggak apa-apa juga gitu kalau misalkan orangnya itu nggak deket-deket amat, yang ngapain juga dipikirin omongannya, bener gak sih? Tapi kalau misalkan yang deket ya pasti Benar. tahu situasinya, dan mereka juga ngomongnya juga pasti dijaga gitu kan. Maksudnya pasti mereka mengerti lah kondisi yang pengen kita rasain gitu. Jadi ya iya iya aja sih. Mungkin juga udah salah satunya mungkin karena udah kebal juga ya, karena terlalu banyak dapet respon kayak gitu. Jadi iya iya. Iya udah enjoy gini dapat duit udah gitu. Cuma gitu doang. Yang paling mudah jawab. Oke, jadi sekarang udah biasa aja ya Kak dengan pertanyaan kayak gitu ya. Apalagi kalau misal orang yang nggak dikenal kayak ya bodo amat lah ya. Ngapain dipikirin gitu kan. Maksudnya ya ketemunya juga mungkin jarang gitu kan. Benar, benar, benar. Oke Kak. Nah, terakhir nih Kak, mungkin kesan pesan ya buat anak-anak muda nih yang di luar sana, yang mungkin kuliahnya apa, kerjanya apa gitu Kak. Gimana nih Kak? Pesan dan pesan dari Kak Grace. Yang pasti, yang pertama, kalau ada teman-teman yang mungkin akan melanjutkan apa ya kuliah gitu, atau suatu hal eh, yang akan menentukan kehidupan kamu ke depannya, jangan anggap enteng dan jangan juga ngasal milihnya gitu. Tapi kalau memang ternyata sudah maksimal, sudah memilih dengan perencanaan yang matang, sudah memimpikan itu dari dulu dan tidak terjadi saat itu juga dan tidak sesuai dengan ekspektasi, jangan juga kecewa gitu, karena jalan Tuhan tuh luas banget. Maksudnya kayak kamu nggak akan ngerti jalan yang akan Tuhan kasih, karena pasti Tuhan punya rencana yang indah banget dan jauh lebih indah dari apa yang kamu pikirin.